Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selaku dosen pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada siang ini mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keperawatan. Saya selaku Ketua, George Rulian Saputra, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama Erika Hardiana Pratiwi, Intan Sri Anzani, Bian Andriani, dan Hani alias Salsabila, yang dimana anggota kelompok saya akan menjelaskan slide 2 sampai slide 13. Selanjutnya, saya akan alihkan kepada pemateri pertama, Saudari Erika, dan dilanjutkan ke saudari yang lain. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keperawatan. Latar belakang dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keperawatan yaitu karena adanya penularan COVID-19. Berdampak pada kehidupan sehari-hari, penggunaan informasi, teknologi, dan keterhubungan sosial. Dalam situasi ini, orang terus-menerus dihadapkan pada informasi dan rekomendasi baru melalui berbagai sumber informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dikaitkan secara positif dengan dukungan sosial, keterhubungan sosial, dan isolasi sosial di antara orang dewasa ataupun rentan seperti orang yang lebih tua. Ada kebutuhan untuk lebih memahami bagaimana orang rentan seperti mereka yang mengalami tantangan dalam situasi pandemi COVID-19 dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui forum diskusi online dan difokuskan mendekripsikan dan menganalisis dampak virus COVID-19. Berdasarkan dari judul dan latar belakang tersebut, timbullah rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Lalu yang kedua, bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan? Adapun tujuan dari penulisan makalah, yaitu untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Untuk selanjutnya saya lanjutkan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi merupakan singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. Mirip dengan teknologi informasi, tetapi fokus utamanya pada teknologi komunikasi termasuk internet, jaringan nirkabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya, membuat semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi informasi saat ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, berperan di tempat kerja, bisnis, pendidikan, dan hiburan, bahkan kesehatan. Apalagi di era modern sekarang yang membuat kita tidak pernah lepas dari kata teknologi dan juga merupakan era di mana munculnya wabah COVID-19 yang membuat kita kesulitan untuk beraktivitas karena keterbatasan ruang sehingga kita banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah segala aktivitas yang kita lakukan. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam kesehatan yang dapat membantu kita menangani masalah COVID-19. Karena adanya teknologi komunikasi dan informasi, kini terdapat layanan pemeriksaan gejala COVID-19 online yang bernama Omaulo dari Finlandia. Layanan online Omaulo sekarang menawarkan versi bahasa Inggris dari layanan pemeriksaan gejala COVID-19. Pemeriksaan ini ditunjukkan bagi orang-orang dengan latar belakang imigran yang tinggal di Finlandia yang dapat mengatur urusan mereka dalam bahasa Inggris. Saat ini, layanan Omaulo berisi 16 pemeriksaan gejala yang berbeda dan satu kuesioner penilaian gejala umum dalam bahasa Finlandia dan Swedia. Pemeriksaan gejala Omaulo didasarkan pada database medis yang dikelola oleh Duodecim Publishing Company
yaitu data penelitian terbaru. Omaulo saat ini menjangkau sekitar 2,5 juta orang di Finlandia. Alat penilaian mandiri digital COVID-19 Omaulo, omaulo.fi/in digunakan secara nasional dan tersedia dalam bahasa Finlandia, Swedia, dan Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Dian dan saya akan melanjutkan presentasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keperawatan. Dalam penggunaannya, jika seseorang mencurigai bahwa mereka memiliki untuk infeksi COVID-19, mereka disarankan untuk melakukan penilaian gejala COVID-19 menggunakan situs Omaulo. Jika seseorang dianggap menurut gejalanya berpotensi mengidap infeksi COVID-19, mereka disarankan untuk menghubungi pusat kesehatan mereka sendiri. Itu publik memiliki kemungkinan untuk menjawab kuesioner penilaian diri secara anonim atau berdasarkan autentikasi yang kuat. Namun semua jawaban dikumpulkan di log aplikasi situs web. Itu yang menjawab kuesioner melalui autentikasi yang kuat dapat mengirim hasil kuesioner yang dinilai lebih lanjut dalam format elektronik ke puskesmas umum masing-masing. Para pasien yang telah mengirimkan kuesioner mereka ke penyedia layanan kesehatan bisa kemudian dihubungi oleh perawat atau dokter. Teknologi proses asuhan keperawatan. Keterampilan perawat juga merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan mengingat standar yang dipakai adalah standar internasional. Bahasa label dalam NIC adalah sesuatu yang baru, belum populer di samping membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam. Pendokumentasian keperawatan sudah saatnya untuk dikembangkan dengan berbasis komputer. Walaupun perawat umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis. Padahal pendokumentasian tertulis ini sering membebani perawat karena perawat harus menuliskan dokumentasi pada forum yang telah tersedia dan membutuhkan waktu yang banyak untuk mengisinya. Permasalahan lain yang sering muncul adalah biaya pencetakan form. Mahal sehingga sering form pendokumentasian tidak tersedia. Pendokumentasian secara tertulis dan manual juga mempunyai kelemahan yaitu sering hilang. Selain itu, pendokumentasian secara tertulis juga memerlukan tempat penyimpanan dan akan menyulitkan untuk pencarian kembali jika sewaktu-waktu pendokumentasian tersebut diperlukan. Oleh karena itu, pendokumentasian keperawatan yang menggunakan sistem informasi manajemen keperawatan perlu diterapkan, di mana fasilitas yang dibuat menjadi lebih lengkap, karena membuat berbagai aspek pendokumentasian yaitu standar operating procedure, SOP, discharge planning, jadwal dinas perawat, perhitungan angka kredit perawat, daftar diagnosa keperawatan terbanyak, daftar NIK terbanyak, laporan implementasi, laporan statistik, resume perawatan, daftar SAK, presentasi kasus online, mengetahui jasa perawat, monitoring tindakan perawat, dan monitoring aktivitas perawat, laporan shift dan monitoring pasien oleh PN atau kepala ruang saat sedang rapat. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Erika. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan keuntungan teknologi dalam keperawatan. Yang pertama yaitu dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kedua, memungkinkan akses mudah ke sejumlah besar data sehingga mengurangi kejadian medication error. Ketiga, meningkatkan komunikasi antar perawat dan antara perawat dengan anggota tim kesehatan lainnya. Keempat, meningkatkan efisiensi dan akurasi dokumentasi keperawatan. Kelima, sangat berguna untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data pasien.
6. Mengurangi penggunaan kertas melalui transmisi nirkabel. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan pasien. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka dilindungi password dan bahwa program enkripsi data terinstal. Ke-8, PDA dapat terinfeksi bakteri dan dengan demikian memiliki potensi untuk menjadi vektor untuk infeksi nosocomial. Selanjutnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi dapat mengurangi resiko. Dengan menyediakan akses ke informasi tentang pencegahan dan memberikan peluang untuk keterhubungan sosial, pengguna teknologi informasi dan komunikasi telah dikaitkan secara positif dengan dukungan sosial, keterhubungan sosial dan isolasi sosial di antara orang dewasa yang lebih tua. Meskipun ada pernyataan tentang persistensi dari efek ini, literatur yang menyelidiki persepsi publik dan perilaku keadaan epidemi atau pandemi umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk mempromosikan keterhubungan. Dalam penelitian kami, sebagian besar peserta melaporkan berkurangnya kontak dengan keluarga dan teman. Literatur yang ada telah melaporkan bahwa kesepian dikaitkan dengan peningkatan resiko menjadi prarapu dan lemah. Penelitian sebelumnya dengan orang dewasa yang lebih tua juga akan melaporkan hubungan antara keterputusan sosial dan isolasi sosial serta gejala depresi dan kecemasan. Di sisi lain, sosial partisipasi yang didefinisikan sebagai keterlibatan, kegiatan waktu luang, dan kegiatan sosial telah dikaitkan dengan tingkat kelemahan yang lebih rendah. Meskipun fungsi fisik, kesepian, dan tingkat stres yang didasarkan peserta sebanding dengan populasi lain yang mengalami prakerapuhan dan kelemahan, mereka tetap berpartisipasi aktif. Oke, demikian presentasi diskusi kelompok B12 dari kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas ada kesalahan berbicara atau dari sikap saya dan teman-teman saya. Terima kasih, selamat siang.